Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Teknik Industri, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Kali ini saya akan meneruskan mata kuliah biomekanik, namun dengan metode online, asinkron, karena terkait dengan kondisi saya yang memang kurang fit. Mohon maklumnya. Saya lanjutkan pada pembahasan kedua. Kita akan membahas tentang adanya first class, ada second class, ada third class. Apa itu yang dimaksud? Ada FAR. FAR itu ada force, kekuatan, ada resistance, ada axis. Seperti kita lihat, ya, kekuatan ini biasanya terkait dengan otot, juga resisten, dan ada porosnya. Ya. Dan ini akan berbeda-beda sisinya. Sama seperti kalau kita lihat gunting ini, ada aksisnya, ada tenaganya, dan tenaga ini menentukan seperti apa benda yang akan dipotongnya. Ini adalah first class, tuas, liver. Kalau kita proyeksikan ke tubuh manusia, di sini ada ya, otot, dan merupakan force di sini. Ketika orang mengangguk atau melihat ke atas, di mana ada aksis di sini, dan resistennya pada wilayah rahang depan, ya, sama seperti ini. Jadi di sini ada porosnya, ada aksisnya. Ini adalah first class. Neck extension, ya, leher, ekstensi leher. Nah, ini ototnya, erectus spinae dan splenius. Ya. Kemudian ini scapula, ini tulang humerus, ini otot bicep, tricep. Ada force, ya, ada axis, ada resisten. Ketika bicep contracts, mengangkat lengan ke atas, tricepnya relaksasi. Sama seperti ini kira-kira. Force, axis, resisten. Ya. Untuk elbow extension, meluruskan siku, ya, melibatkan otot tricep, dan didesain untuk speed dan range motion ketika axis closer to the force, dan didesain untuk strength ketika axis ini closer to resistance. Ini, ya. Nah, ini pemecah kenari. Ini aksisnya, ya, atau fulcrum. Ini applied force-nya. Ya, ini hasilnya, load-nya. Aksisnya ada di ujung, resisten, dan kekuatan. Nah, sedangkan kalau second class itu ada resisten, ya, axis, ya, dia berlawanan, ya. FA-nya resisten. Jadi second class ini pada plantar flexion, fleksi pelantar. Ini jari-jari kaki untuk menekuk. Terus melibatkan musculus, ya, otot, gastrocnemius, dan soleus. Ini soleus. Ini gastrocnemius, soleus. Nah, second class ini didesain untuk kekuatan yang lebih. Ini effort force-nya, ya, second class lever atau tuas. Kekuatannya biasanya lebih karena ada resisten yang cukup. Kalau third class ini adalah force-nya, ini axis, ini resisten AFR. Sama seperti ini, membawa muk, ya,
load-nya ke bawah, applied-nya ke atas, dan ini porosnya. Seperti ini, axis. Third class, seperti ini. Bicep, force-nya, axis-nya di sendi siku, resistennya di lengan bawah. Lengan bawah sini, resisten. Elbow flexion untuk nekuk di sini. Bicepsnya dan brachialisnya. Nah, 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3. Arrangement-nya begini. Satu itu FAR, second itu ARF, third itu AFR. Pada arm movement, resistant arm dan force arm ini opposite direction. Resistant arm dan force arm ini same direction. Resistant arm dan force arm ini same direction. Jadi masalah direction itu perlu di amati karena itu menentukan first, second, dan third. Kemudian functional design, balance movement, speed dan range motion. Ada force strength sama dengan second. Kalau third, speed dan range of motion. Dan hubungannya dengan aksis atau fulcrum tadi ya. Aksis dekat dengan di area tengah. Aksis dekat dengan kekuatan, force. Aksis bisa juga dekat dengan resisten. Kalau second class, aksis dekat dengan resisten. Aksis dekat dengan force. Kalau third. Ini practical example-nya. Ya, gergaji, ya, gunting, dan crowbar. Ini crowbar. Kemudian wheelbarrow, nutcracker, pemecah kacang atau kenari. Shoveling dirt, catapult, ini catapult. Human example, ini musculus erector spinae pada neck extension, pada triceps. Second class pada gastroc dan soleus. Third class pada biceps brachii. Nah, faktor ini faktor in use anatomical levers. Sistem tuas dapat diimbangkan bila force dan FA equal dengan R dan RE. Ini force. Ya, ini juga ada force, ada resistance. Nah, ini dia. Force arm, resistance arm. Balance, benar-benar di tengah. Balance dengan force yang lebih. Ya, sini force yang lebih. Resistance-nya tidak lebih daripada force, tapi balance. Balance tapi dengan force yang kurang atau sedikit, tapi resistennya besar. Aksisnya harus dekat dengan resisten arm. Tuas sistem, lever system bisa unbalance ketika torque itu atau kekuatan itu diproduksi. Torque atau kekuatan adalah efek balik dari kekuatan di dalam tubuh akan mengakibatkan rotasi di sekitar sendi. Torque yaitu sama dengan force, biasanya dari otot, force dikali force arm, ya tergantung distance muscle insertion-nya dengan joint. Contohnya, ini warna hijau, sini force is produced by muscle, kemudian FA-nya, distance-nya from joint, contohnya aksis dari atau fulcrum pada insersi daripada kekuatan, kemudian resistennya sepanjang ini, ya, could be bisa berat, bisa gravitasi, kemudian RA, the distance dari joint kepada center dari resisten, ya, resistant axis. Nah, kalau kita pertanyakan berapa banyak torque ya, atau turning dari force,
untuk memindahkan 45 kg, benda 45 kg, ketika RA-nya 0,25 meter dan FA-nya 0,1 meter. Gunakan formula F kali FA sama dengan R kali RA. Catatannya adalah a Newton is the unit of force required to accelerate mass of 1 kg 1 meter per second per second. Contohnya ini ya, ini aksis FA RA. F kali 0,1 meter sama dengan 45 dikali 0,25 meter. Hasilnya 11,25 kg meter. F sama dengan 112,5 kg. Kalau kita tingkatkan FA-nya 0,15 meter, 45 kali 0,25, 111,25 kg meter, F-nya jadi 75 kg. Kalau kita turunkan resisten aksesnya 2,2 meter, ini F kali 0,1 meter sama dengan 45 kg kali 0,2 meter. F kali 0,1 sama dengan 9 kg meter. F sama dengan 90 kg. Jadi the actual torque yang diperlukan untuk memindahkan resisten yang diberikan tergantung dari panjang dari FA dan RA. Dan seiring dengan peningkatan FA atau penurunan RA, dari required torque decrease ya. Sesuai dengan FK decrease atau RA increase, torque yang akan dihasilkan akan meningkat. Di dalam tubuh, beberapa sendi bisa ditambahkan untuk meningkatkan leverage atau manfaat. Contoh di pundak, elbow, siku, pergelangan tangan, wrist. Dan increase in leverage can increase velocity. Ya, bisa meningkatkan velocity-nya. Contoh ini, speed. Ya, kira-kira berapa yang mana velocity atau speed yang paling besar, titik S atau titik Z. How can this principle can apply to tennis? Nah nih, dia akan menyemes ya bola tenis. Kalau posisi di sini mungkin beda dengan yang di sini, semakin kencang ya. A longer lever would increase speed at the end of the racket unless the extra weight was too great. Then the speed may actually be slower. Roda dan axis can enhance kecepatan dan range motion. Fungsinya as a form of lever, mechanical advantage ya, radius ya, ini radius dari roda dan radius dari axle. Ini contohnya humerus ya, otot sini di tangan, ini walanya, ini lengan as an axle dan forearm hands as the wheel ya. Rotator cuff muscle inward rotate humerus a small amount ya. Wheel axles, dan tangan akan travel pada kondisi yang jangkauannya jauh. Effort yang sedikit untuk rotasi the humerus, kemudian result in a significant amount of movement at the hand. Jadi saya minta kalian membaca ya tentang tadi first class, second class, juga bagaimana
biomechanics dari olahraga ya atau tubuh agar semakin memahami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kurang optimal, tapi saya insya Allah sudah melakukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.